kedatangan beliau ke masjid kita ini semakin menambah dan mempererat tali silaturahmi serta ukhuwah Islamnya kita sebagai sesama muslim. Insyaallah nanti yang akan menjadi khotib pada siang ini adalah Bapak Kapolda Provinsi Kalimantan Timur yaitu Bapak Irjen Polisi Dr. Agus Haji Saparudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil ihtisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan tentang budi pekerti, akal pikiran, hati nurani, dan perasaan. Agama yang mulia ini mengharuskan adanya perilaku dengan hati dan perasaan yang bersih, menjaga lisan, menjaga rahasia pribadi, serta berakhlak mulia terhadap dirinya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk alam dan isinya. Karena apabila kita melaksanakan yang tidak mempedulikan terhadap alam ini, maka dia akan memberikan bencana kepada kita sendiri. Kita menebang kayu sembarangan, kita mengambil sumber daya alam yang kita tidak tahu bagaimana memperlakukan alam ini, akan menimbulkan banjir bencana kepada kita. Lebih-lebih kita harus berperilaku kepada sesama umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minas sanni inna ba'das sanni ismun wa la tajassasu. Artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa, dan janganlah suka mencari-cari kejelekan orang lain.
Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang kita alami saat ini, saling menyalahkan, saling mencurigai, saling menjelek-jelekkan melalui media sosial, yang seharusnya media sosial itu digunakan untuk berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, agar kita terhindar dari perbuatan ghibah atau menggunjing orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah yang dikatakan ghibah di dalam Al-Quran. Mencari-cari kesalahan orang lain adalah berakibat menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, merusak hati dan ketentraman masyarakat, serta mengganggu keamanan dan ketertiban, memecah belah persatuan dan kesatuan, memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Karena perbuatan menggunjing adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena perbuatan menggunjing itu bagaikan kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Tentulah kita merasa jijik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum an yakula lahman ahihi maitan wa karibtumuhu wattaqullaha tawwabur rahim. Artinya, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau kita suka membicarakan kejelekan orang lain, diumpamakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal, kita memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal, maka tentulah kita jijik. Tapi itulah yang kita gemar-gemarnya, yang suka kita lakukan saat ini, saling menjelekkan melalui media sosial. Dalam perjalanan Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj pada langit kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah orang itu yang kukunya panjang, pekerjaannya menggaruk-garuk muka dan dada?" Nabi Muhammad melihat ada orang yang kukunya panjang, terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk muka dan dada. Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itulah orang ketika dia masih hidup, dia suka menceritakan kejelekan orang lain." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita kembali dari sholat Jumat ini, coba kita merenung sejenak. Kita perhatikan jari-jari tangan kita. Kita punya kuku itu panjang, terbuat dari tembaga atau tidak? Kalau kuku kita itu panjang, terbuat dari tembaga, sebaiknya sekarang juga kita potong.
Sebaiknya sekarang juga kita berhenti menggunjing orang di media sosial. Sekarang juga kita berhenti menyebar-nyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Menggunjing orang lain tidak terlepas dari salah satu istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ghibah, ifku, dan buhtan. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain, walaupun benar ada pada orang itu. Jadi, walaupun orang itu jelek, di dalam agama dilarang kita menyebar-nyebarkan berita keburukan itu. Itu yang dimaksud adalah ghibah. Sedangkan ifku adalah orang yang suka mendengarkan cerita kejelekan itu, mengangguk-angguk, malah membenarkan, malah ikut menyebar-nyebarkan berita kejelekan itu. Sedangkan buhtan adalah menjelek-jelekkan orang lain, tidak benar ada pada orang itu. Ini yang biasa kita kenal sehari-hari, yaitu fitnah. Ghibah atau menggunjing adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina, baik berupa perkataan, isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan, dan agamanya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah, berarti sama dengan mencela penciptanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, jangan pula mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Seburuk-buruk ghibah, yaitu menggunjing para pemimpinnya, menggunjing para ulama, orang-orang soleh, dan orang-orang yang mengajak berbuat kebaikan dan keadilan. Seburuk-buruk ghibah menggunjing pemimpin yang kita sudah memilihnya, menggunjing para ulama yang sering memberikan nasihat kepada kita, dan menggunjing kepada orang-orang yang mengajak berbuat adil dan kebenaran. Itu tadi ceramah kiai di masjid kurang bagus. Itu menggibah para ulama. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa sebaiknya kita tidak menggunjing orang lain. Karena pelaku ghibah ini merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, menanamkan permusuhan, menanamkan adu domba antara satu dengan yang lain, memutuskan silaturahmi, dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, merusak persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Jika dikatakan kepada Anda
bahwa seseorang telah menggunjingmu sampai kami merasa kasihan kepadamu. Maka jawablah bahwa seharusnya dialah yang patut dikasihani. Sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri, tidak menggunjing orang lain, karena dia lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada aturan-aturan Al-Quran, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudaranya sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami. Sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kalau kita menyimpan rasa dengki di dalam hati kita, tentulah kita tidak suka kepada orang itu. Kita dendam di dalam hati kita. Akibatnya kita akan mencari-cari kejelekan orang lain. Setelah kita ketemu kejelekannya, kita akan menyebar-nyebarkan kejelekan itu kepada orang lain. Kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga perkataan-perkataan yang menyebar-nyebarkan keburukan orang lain, terutama melalui media sosial yang saat ini sedang berada di tengah-tengah kita. Sangat mudah kita menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Dalam suatu percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi di Madinah, Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabatku, tahukah apa yang dimaksud dengan orang bangkrut itu?" Ada sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukan itu yang dimaksud orang bangkrut. Yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang ketika dia masih hidup, dia rajin sholat, rajin berpuasa, rajin mengeluarkan zakat, rajin bersedekah, rajin beribadah. Mereka percaya diri di akhirat nanti karena dia rajin beribadah semasa dia hidup. Ketika dihitung amal ibadahnya nanti di akhirat, amal ibadahnya itu hilang semuanya. Kemana amal ibadah? Padahal dia rajin beribadah ketika dia masih hidup. Amalnya itu diberikan kepada orang yang suka digunjing. Kalau amal ibadahnya itu sudah habis, dosa yang digunjing itu diberikan kepada dia, maka bangkrutlah nanti dia di akhirat. Tinggal penyesalan yang kita dapatkan nanti di akhirat.
kita tidak mungkin lagi kembali di dunia untuk beribadah. Maka bangkrutlah nanti dia di akhirat, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang. Bagi orang yang telah berbuat ghibah, ibu dan hutang, sebaiknya segera minta maaf kepada orang yang diguncing itu. Segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang tercela dan terhindar dari orang-orang, termasuk orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa amdil wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih kepada Bapak Irjen Polisi Tandes Haji Safarudin